Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Agansyah, dosen program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Perkenankan, pada kesempatan siang ini saya ingin memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu kewirausahaan, dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan perguruan tinggi bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya akan menggunakan pendekatan DIA, yang mana D merupakan arti dari delivery, yang akan menjelaskan bagaimana saya menyampaikan mata kuliah ini dengan teknologi yang saat ini digunakan secara online ataupun hybrid. I yang berarti interaction, bagaimana saya akan memberikan interaksi yang efektif, menarik, kontekstual dengan mahasiswa yang bersumber pada student-centered learning. A, assessment, yang akan menjelaskan bagaimana saya melakukan assessment atau penilaian baik berupa tugas atau ujian yang diberikan kepada mahasiswa dengan seobjektif mungkin. Sebelum lebih lanjut menjelaskan mata kuliah ini dengan DIA, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dengan definisi dan ruang lingkup mata kuliah kewirausahaan. Secara singkat, mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan kepada mahasiswa tentang perkembangan konsep-konsep kewirausahaan, peranan kreativitas, inovasi, dan berbagai kecerdasan dalam kewirausahaan, serta bagaimana hal yang terkait dengan persiapan untuk menjadi wirausaha. Setelah mengikuti perkuliahan ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang akan didapat mahasiswa, diharapkan mahasiswa mampu mengenali potensi diri mereka, mencari dan menciptakan peluang usaha, serta berani mencoba berwirausaha sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Baik, kita akan masuk ke bagian delivery, yaitu bagaimana saya mendeliver atau menyampaikan mata kuliah ini kepada mahasiswa mata kuliah kewirausahaan yang terdiri dari 2 SKS pada semester 5 yang merupakan mata kuliah wajib di Universitas Mula Warman. Adanya mata kuliah kewirausahaan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia kewirausahaan serta memotivasi mereka untuk ikut terlibat langsung dalam dunia wirausaha sebagai wirausahawan muda yang tangguh, sehingga mereka dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Kemampuan khusus atau sub CPMK yang akan didapatkan mahasiswa yang pertama ialah mahasiswa mampu mendefinisikan tentang kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan, dan ruang lingkup kewirausahaan. Kedua, mahasiswa mampu mengenali potensi pada diri mereka sendiri. Ketiga, mahasiswa nanti mampu menjabarkan dan mengembangkan berbagai kecerdasan yang dibutuhkan dalam kewirausahaan. Keempat, mahasiswa mampu menguraikan dan menerapkan prinsip entrepreneurship. Kelima, mahasiswa mampu menjabarkan dan mengembangkan berbagai kecerdasan yang dibutuhkan dalam kewirausahaan. Keenam, mahasiswa mampu menganalisis peluang usaha baru. Ketujuh, mahasiswa mampu menjabarkan faktor utama yang menentukan women and home entrepreneurship. 8, mahasiswa mampu menyusun studi kelayakan usaha. 9, mahasiswa mampu dan memahami pelaksanaan wirausaha. 10, mahasiswa memahami teknik pemasaran suatu produk. 11, mahasiswa memahami resiko dan kegagalan usaha. Dan terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisa berbagai hal yang perlu dipersiapkan untuk menjadi wirausaha. CPMK yang sebelumnya dipaparkan menjadi 14 kali pertemuan atau 12 pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sehingga mata kuliah ini tersusun secara sistematis dari awal hingga akhir sesuai dengan CPMK yang sebelumnya telah didiskusikan dengan program studi dan kelompok dosen ahli dosen lainnya serta para praktisi. Untuk mendukung menjangkau kelancaran mata kuliah kewirausahaan saya menggunakan beberapa buku referensi, diantaranya buku Kewirausahaan karya Bukhari Alma, edisi terbaru, kemudian Story and Grini berjudul Small Business and Entrepreneurship yang diterbitkan oleh Pearson, edisi terbaru juga, sebagai buku rujukan utama dalam berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, agar mahasiswa terbiasa mengakses sumber-sumber rujukan utama yang berkualitas. Lalu saya punya buku rujukan yang saya tulis bersama Ibu Dr. Vina Volkonia,
MSI, yaitu berjudul Kegagalan dan Keberhasilan dalam Kewirausahaan, yang buku itu bertujuan agar mahasiswa lebih memahami keberhasilan dalam kewirausahaan, keberlangsungan hidup UMKM, dan mereka mampu menjelaskan faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja usaha mereka. Buku yang kami tulis itu menyeratkan model pembelajaran untuk individu yang memiliki minat untuk menjadi pengusaha, sehingga nanti pada saat mereka menjadi wirausaha, mereka mampu membuat kebijakan, menyusun program dan aturan berdasarkan karakteristik daya saing yang mereka miliki untuk memperkuat pengembangan kewirausahaan. Selain itu juga terdapat juga beberapa referensi jurnal internasional berbahasa Inggris dan jurnal bereputasi nasional agar mahasiswa terbiasa melakukan analisis dan literatur review untuk menunjang kelancaran penelitian dalam bidang kewirausahaan. Pada prinsipnya, interaction yang saya bangun kepada mahasiswa di bidang I akan bersumber pada student-centered learning, yang artinya saya akan memproporsikan diri saya sebagai fasilitator yang mengakselerasi pengetahuan, kreativitas, dan daya nalar analitik inovasi mahasiswa. Yang intinya juga akan bersumber pada kreativitas mahasiswa itu sendiri. Teknik yang digunakan untuk mendukung student-centered learning diantaranya dengan menggunakan perkuliahan interaktif yang dilaksanakan secara daring, atau memicu mahasiswa dengan pertanyaan kritis dan inovatif dan eksploratif, seperti mengapa jumlah wirausaha menjadi indikator kemajuan suatu daerah atau suatu negara. Contoh yang lain, mengapa seorang wirausaha harus kreatif dan inovatif, kenapa nggak ikut tren aja. Contoh-contoh pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan pemicu agar mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dan kreatif dalam membahas mata kuliah ini. Lalu mereka berdiskusi melalui fokus group discussion untuk bedah kasus kewirausahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada segmen-segmen platform yang saya gunakan dalam proses pembelajaran kewirausahaan. Di antaranya menggunakan Zoom, Cloud Meeting, Canva untuk menambah aplikasi yang inovatif agar perkuliahan lebih berwarna juga. Kami menggunakan aplikasi Telegram untuk berdiskusi di luar jam perkuliahan. Selanjutnya adalah bagian daripada asesmen. Asesmen itu dalam artian saya menilai mahasiswa secara objektif sesuai dengan performa yang diberikan oleh mahasiswa selama mata kuliah ini berlangsung. Dan tentunya sudah saya sampaikan di awal perkuliahan sejak kontrak mata kuliah ini dilaksanakan di awal semester. Pada awal semester saya akan mendeskripsikan mata kuliah sekaligus dengan asesmen, di mana asesmen mata kuliah itu akan menjadi beberapa penilaian utama. Di antaranya penilaian menggunakan hasil ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian penilaian akan ditunjang dengan penugasan seperti bedah kasus kewirausahaan, pemetaan dan inovasi wirausaha melalui studi kelayakan yang akan diberikan kepada mahasiswa secara kelompok, yang mana ini juga akan disampaikan ketika di awal semester atau ketika perkuliahan ini dimulai. Selanjutnya, penilaian bersumber pada keaktifan mahasiswa secara individu, mahasiswa masing-masing, sehingga keempat aspek penilaian yaitu UTS, UAS, berkelompok, dan keaktifan individu akan dinilai secara komprehensif dan dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai objektif sesuai dengan performa dari mahasiswa di kelas kewirausahaan yang saya ampu. Aspek penilaian tersebut tentu disesuaikan dengan proporsi bobot nilai tingkat kesulitan dengan subjek PMK masing-masing, pembahasan yang sekali lagi sudah saya sampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa lebih sigap dalam mengikuti perkuliahan kewirausahaan. Ya, beberapa contoh tugas yang akan diberikan ialah diharapkan juga memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Samarinda dan pelaku UMKM di Samarinda, diantaranya studi kelayakan pada usaha laundry, strategi pemasaran fotografi dan mua di Kota Samarinda, serta output pemodelan bisnisnya, dan sebagainya. Baik, demikian bagian asesmen yang saya paparkan, yang mana penyusunan asesmen ini sesuai dengan CPMK dan sub CPMK yang akan disusun di awal semester tahun ini. Ya, itulah tadi pemaparan mata kuliah kewirausahaan yang saya ampu pada semester ini. Berikut adalah contoh situasi perkuliahan yang sudah mulai tatap muka di pertengahan awal 2022 pada mata kuliah kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi. Salam sejahtera bagi semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kita melanjutkan pertemuan yang pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai studi kelayakan usaha. Setelah kita mempelajari karakteristik wirausaha, kita pelajari peluang usaha. Sekarang kita masuk ke studi kelayakan usaha. Studi kelayakan itu apa sih? Kayaknya ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa membayangkan? Ngapain sih kita bikin studi kelayakan usaha? Kalau boleh? Ya. Biar tahu usaha yang kita jalankan ini punya prospek untuk berhasil ke depannya. Iya. Jadi kelayakan itu bahasa manusianya kewajaran atau kepantasan. Pantas nggak kita mau bangun usaha laundry di sini? Masuk nggak itu barangnya? Jadi pada dasarnya itu dia dapat atau tidaknya suatu proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Itu wajar atau tidak. Jadi misal kalau dari awal itu tidak memungkinkan untuk buka usaha laundry, ya sebaiknya nggak usah. Karena biasanya usaha itu butuh tenaga, modal, dan waktu. Di situ nanti bakal banyak masalah yang akan dihadapi. Harus mikirin solusi. Jadi kalau dari awal sudah tanda kutip tidak layak, tidak wajar, atau tidak masuk itu barangnya, sebaiknya dibatalkan, cari tempat yang lain yang lebih masuk akal. Jadi pada secara umum, studi kelayakan itu jadi bahan penelitian. Ini nggak cuma untuk wirausaha. Contoh di desa misalnya mau bikin coffee shop untuk daya tarik wisata misalnya. Coffee shop itu juga harus diteliti. Kira-kira kalau desa bikin coffee shop, ada yang mau beli nggak? Yang beli siapa? Penduduk desa yang daya belinya rendah mungkin nggak masuk. Mungkin yang ada ya misalnya di desa Gresik itu ya penduduk atau karyawan PHKT yang akan beli ke sana, dan itu jumlahnya ribuan. Jadi sehingga setelah kalian teliti ini masuk secara BMC, secara di SWOT, itu layak atau tidak, lalu ada hasil keputusannya. Oke, kita bikin coffee shop di desa Gresik. Itu jadi salah satu contoh skripsi kakak tingkat kalian yang angkatan 2019. Setelah itu, setelah layak atau tidak, dan itu bisa sampai dihitung profitnya berapa. Misal di PHKT itu ada 1000 karyawan. Anggaplah 500 orang itu pulangnya malam dan pengen ngopi. 500 orang dikali sekali ngopi, anggap 40.000, 500 orang kali 40.000 berapa? 20 juta. 20 juta sehari. Itu secara kasar. Karena PHKT gajinya puluhan juta. 40.000 itu kecil bagi saya. Jadi itu bisa dipertimbangkan untuk kepala desanya membangun coffee shop di tempatnya mereka. Lalu studi kelayakan bisnis itu juga jadi keharusan. Kalau kalian hanya sekedar ikut-ikutan usaha tanpa memikirkan kelayakannya, kepantasannya, itu juga bakal kebawa arus dan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi kalau mau mulai usaha, cara terbaik untuk menghindari kegagalan ialah studi kelayakan. Contoh sama kayak mungkin NFT yang lagi ramai. Mau jualnya NFT Pak, itu juga dilihat kelayakannya. Ternyata di Indonesia masih belum bisa menghargai dagangan NFT, sehingga sebagian besar malah kena tipu dibandingkan untungnya. Sama kayak usaha lain, usaha properti. Layak nggak bikin usaha properti di Kalimantan, misal? Boleh tanya. Alasannya? Iya. Jadi salah satu dibilang kunci kelayakan usaha properti di Kalimantan itu IKN. Jadi harga properti itu naik. Jadi orang berlomba-lomba bikin apartemen, bikin hotel di sepanjang Balikpapan hingga Penajam tuh udah mulai siap-siap mereka. Rumah sakit, ada universitas, bahkan UI ITB tuh mau bikin cabang di situ.
Karena mereka udah studi pelayakan. Ini kalau kita start dari awal, selama presidennya tetap mempertahankan IKN, itu bakal jadi prospek yang bagus. Dan itu layak. Ya nggak sampai kepikiran aja kalau ibu kota nggak ada mall, nggak ada apartemen, itu mau gimana? Pada saat nanti mereka udah siap pindah dari Jakarta ke titik nol. Lalu ya sama seperti usaha lainnya, itu nggak sedikit dana yang dipakai. Jadi banyak juga usaha yang mengalami kebangkrutan karena mereka ya itu belum riset, belum meneliti. Jadi banyak biaya tidak terduga. Pada saat kalian melakukan studi pelayakan, kalian akan paham banyak dana-dana yang udah kalian duga. Jadi kalian udah banyak persiapan ngencangkan ikat pinggang. Kalau kita nggak tahu, kita lebih banyak kena biaya-biaya tidak terduga. Selanjutnya, tujuannya buat apa sih? Tujuannya paling sederhana, yang menghindari resiko. Resiko itu artinya ketidakpastian. Menghadapi ketidakpastian, yaitu ya dicari tahu. Semakin banyak informasi yang kita dapat, semakin bagus untuk kita menghindari resiko rugi. Selanjutnya ya melengkapi syarat yang dinamanya kita negara hukum. Contoh kayak properti, kalau orang nggak ngerti usaha properti, dia bakal kena kasus. Tanahnya kena mafia tanah, belum lagi diklaim sana sini, SHM dan sebagainya. Jadi salah satu studi kelayakan itu biar tahu ini izinnya apa aja sih. Misalnya mau bikin AMDK, air minum dalam kemasan, kita udah ada Sigiro, udah ada Fiesta, Sabina dan sebagainya. Itu ternyata banyak izin-izin yang harus dikeluarin. Kalian mau bikin mall atau kalian mau bikin kafe, itu sudah ada semua, harus dipersiapkan. Jadi manfaatnya buat apa sih? Untuk analis dan akademisi itu buat mengaplikasikan ilmunya. Jadi masing-masing ada. Untuk sosiologi itu ada sendiri, eksak itu akan ada sendiri, layak tidaknya, bisnis ada sendiri, masing-masing keilmuan itu ada. Contoh mau bikin usaha batu bara. Kalau mau bikin usaha batu bara, yang paling ideal ya geologinya daftar, ngecek ini batu baranya betulan ada atau enggak, ini layak atau enggak. Contoh kemarin di Tabang, jadi saya sempat ngobrol sama geologinya. Jadi salah satu ciri-ciri tanah itu batu baranya bagus atau enggak, batu baranya itu mengkristal. Semakin dia mengkristal berarti semakin bagus. Itu berarti tanahnya semakin murni. Terus dia juga harus melihat ketebalan tanahnya. Ada yang tanahnya tuh harus dibom, didinamit. Ada yang cuma dibor aja keluar semua batu bara. Itu dalam bentuk geologi. Dalam bentuk misalnya bisnis, kita ngeliat usaha bisnis bagus apa enggak itu dari laporan keuangannya misalnya. Ini kalau kita kerja di bikin bank, misalnya kita buat koperasi simpan pinjam dan sejenisnya, kita cukup lihat laporan keuangannya. Dia betulan laporan keuangannya betulan enggak? Kita cek laporan keuangannya, kita cek BI checkingnya. BI checking itu kalau dia pinjam atau enggak itu kelihatan. Dia apa ya bahasanya? Dia tertib bayar utangnya, tertib bayar bunganya, tepat janjinya, pinjam sekian bayar sekian, tidak kabur. Itu jadi bahan penelitian, juga nanti sebagai bahan pengabdian untuk literasi keuangan. Itu contoh yang lain. Untuk bagi pengusaha itu tambahan informasi. Jadi dia bisa menghindari tempat-tempat yang sebaiknya nggak usah diinvestasikan. Contoh di Samarinda. Di Samarinda tuh rencana mau dibikinkan Trans Studio. Di seberangnya Plaza Mulia sama Hotel Musra. Kalau ditanya kenapa batal? Karena tempatnya nggak layak. Kalau kalian lihat Trans Studio di Balikpapan, di Makassar, itu dia jauh dari pemukiman, nggak tengah kota. Tujuannya apa? Ya biar naik orang, biar tidak macet. Kalau dia di tengah kota, itu pasti bakal macet banget, dan dia nggak mau itu. Jadi dia keputusannya ya sudahlah, nggak usah bangun di Samarinda, bangun di Balikpapan aja, agak jauh tapi aman. Dan bagi investor dia bakal keluar. Ini kalau usaha ini layak, kita bakal invest banyak sih situ. Misal Indonesia penghasil nikel, nanti akan banyak pengusaha-pengusaha bikin perusahaan nikel. Dia akan invest ke sana, alat,
tiba-tiba ada sekolahnya dan sebagainya. Sama kayak kalian startup, apabila bikin startup ini akan tahu ini aplikasi ini layak nggak didanai. Dan bagi pemerintah ya dia akan ngasih izin usaha. Kalau izin usahanya nggak layak, misalnya kalian mau bikin air minum tadi nggak ada balai pomnya, ya berarti kalian nggak layak, nggak boleh buka di sini. Atau airnya jelek, sebaiknya jangan ambil air di sini. Jadi pemerintah juga bisa membuat pencegahan. Dan bagi masyarakat, ya harapannya buka lapangan pekerjaan baru. Jadi itu kenapa usaha-usaha sebaiknya dibuatkan studi kelayakan usaha. Dan aspek-aspeknya ialah ada 6 aspek minimal, bisa lebih karena tergantung kebutuhan. Yang pertama ya aspek pasar, ada yang beli enggak marketnya, apakah bawah, pihak menengah, pihak atas. Lalu teknis ini knowledge-nya. Secara kelayakan misalnya kayak tadi batu bara, ada yang paham nggak tentang geologinya? Kalau nggak paham, cuma ikut, misalnya orang bisnis cuma pengen usaha batu bara, ya kemungkinan gagalnya gede. Karena dia nggak tahu batu baranya bisa pindah. Jadi batu bara itu bisa pindah karena dia ngikutin lempengan bumi. Lalu pihak manajemen rencananya bisa nggak? Ngatur anak buahnya bisa nggak? Karena ngatur anak buah itu juga susah. Mengontrol atau mengawasi barang masuk karyawan itu bisa nggak? Lalu hukum, paham nggak hukumnya? Kalau nggak nanti bisa kena somasi, bisa kena kasus dengan penduduk setempat. Misal ada hukum di Kuba itu kalau perusahaan tertentu itu harus ada 50% putra daerah masuk. Kalau seandainya perusahaan nggak tahu atau kalian bikin usaha nggak tahu, terus kalian diprotes masyarakat, itu bisa karena melanggar hukum. Lalu finansial, modalnya masuk nggak modalnya? Dan sisanya ekonomi, sosial, dan budaya itu masuk nggak? Kalau nggak nanti ya akan ada pergesekan dan itu meningkatkan presentasi gitu. Ya baik, sekian itu aja micro teaching mengenai studi kelayakan usaha. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita habis.